Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Perang Karbala adalah salah satu peristiwa yang paling tragis dan bersejarah dalam tradisi Islam, terutama bagi komunitas Syiah. Perang ini terjadi pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah atau 10 Oktober 680 Masehi di Padang Karbala, yang sekarang terletak di Irak, bukan Iran. Perang Karbala bukan hanya sekadar bentrokan militer, melainkan juga merupakan simbol perjuangan moral antara kebenaran dan ketidakadilan, serta menjadi akar dari perpecahan utama dalam umat Islam antara Sunni dan Syiah. Latar belakang sejarah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, perdebatan mengenai siapa yang berhak memimpin umat Islam menjadi salah satu sumber perpecahan yang paling signifikan dalam sejarah Islam. Di bawah 4 khalifah pertama, yang disebut Khulafaur Rasyidin, umat Islam relatif bersatu. Namun, setelah terbunuhnya khalifah ketiga, Utsman bin Affan, ketegangan mulai meningkat. Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad, diangkat menjadi khalifah keempat. Pemerintahan Ali ditandai dengan banyak konflik, salah satunya dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang gubernur Syam Suriah yang menentang kepemimpinan Ali dan pada akhirnya mendirikan dinasti Umayyah. Ketika Ali terbunuh pada tahun 661 Masehi, Muawiyah mengambil alih kekhalifahan dan mendirikan dinasti yang kemudian berkuasa selama beberapa dekade. Pada saat itu, banyak umat Islam yang kecewa dengan metode pemerintahan Umayyah, yang mereka anggap lebih seperti kerajaan daripada kepemimpinan spiritual yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para Khulafaur Rasyidin. Setelah Muawiyah wafat pada tahun 680 Masehi, putranya Yazid bin Muawiyah naik tahta. Yazid dianggap sebagai pemimpin yang tidak berkompeten, berperilaku buruk, dan menyimpang dari ajaran Islam. Banyak sahabat dan tokoh-tokoh Islam, termasuk Husain bin Ali, menolak mengakui kepemimpinan Yazid. Peran Husain bin Ali. Husain bin Ali adalah cucu Nabi Muhammad dari putrinya Fatimah dan menantu Nabi, Ali bin Abi Thalib. Husain, sebagai salah satu keturunan langsung Nabi, dipandang sebagai sosok yang memiliki legitimasi moral dan spiritual untuk memimpin umat Islam. Masyarakat Islam pada masa itu terbagi, dan banyak yang merasa bahwa kepemimpinan harus jatuh kepada keluarga Nabi, khususnya kepada Husain, bukan kepada Yazid yang dinilai tidak memiliki kualifikasi yang layak. Ketika Yazid naik tahta, dia menuntut agar semua pemimpin muslim berbayat atau bersumpah setia kepadanya. Namun, Husain dengan tegas menolak berbayat kepada Yazid, karena dianggapnya pemerintahan Yazid tidak sah dan tidak adil. Pada saat yang sama, masyarakat Kufah di Irak, yang mayoritas mendukung keluarga Ali, mengirim surat kepada Husain dan mengundangnya untuk datang ke Kufah dan memimpin pemberontakan melawan Yazid. Perjalanan ke Karbala. Mendengar permintaan masyarakat Kufah, Husain memutuskan untuk berangkat menuju kota tersebut bersama keluarganya dan sekelompok kecil pengikut setianya, meskipun banyak sahabat yang memperingatkan bahwa perjalanan ini berbahaya. Husain merasa memiliki kewajiban moral untuk menanggapi seruan tersebut dan membela umat dari pemerintahan yang zalim. Dalam perjalanan menuju Kufah, rombongan Husain dicegat oleh pasukan Umayyah yang dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Kufah yang setia kepada Yazid. Husain dan rombongannya dihentikan di Padang Karbala, sebuah wilayah gurun yang kering. Di sini, mereka dikepung oleh pasukan besar yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ed, seorang panglima pasukan Umayyah. Selama beberapa hari, Husain dan pengikutnya dipaksa hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Mereka dikepung, dan sumber air yang berada di sungai Eufrat diputus oleh pasukan Umayyah, menyebabkan kehausan yang luar biasa di antara orang-orang Husain, termasuk anak-anak dan perempuan yang ikut bersamanya. Hari pertempuran. Pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah, atau yang dikenal sebagai Hari Asyura, pertempuran akhirnya terjadi. Pasukan Husain hanya terdiri dari sekitar 72 orang, termasuk anak-anak dan kerabatnya, sementara pasukan Umayyah diperkirakan mencapai ribuan orang. Ini adalah pertempuran yang sangat tidak seimbang. Namun Husain dan pengikutnya memilih untuk melawan sampai titik darah penghabisan daripada menyerah kepada tirani. Satu persatu,
para pengikut Husain gugur dalam pertempuran. Husain sendiri berperang dengan gagah berani, meskipun melihat keluarganya dibantai di depan matanya. Pada akhirnya, Husain juga tewas setelah bertarung dengan gagah berani. Tubuhnya dipenggal, dan kepalanya dikirim ke Yazid sebagai tanda kemenangan. Keluarganya yang masih hidup, termasuk perempuan dan anak-anak, ditawan dan diarak ke Damaskus. Dampak dan makna spiritual. Perang Karbala adalah peristiwa yang menyisakan luka mendalam bagi umat Islam, khususnya bagi kalangan Syiah. Bagi penganut Syiah, Husain dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap kezaliman dan ketidakadilan. Pengorbanan Husain dilihat sebagai puncak dari pengabdian kepada kebenaran dan Tuhan, meskipun harus menanggung penderitaan yang luar biasa. Setiap tahun, penganut Syiah memperingati peristiwa ini pada hari Asyura dengan berbagai ritual, termasuk doa, renungan, dan seringkali bentuk-bentuk demonstrasi duka yang intens, seperti pawai dan penyiksaan diri untuk mengenang penderitaan Husain. Bagi mereka, Karbala bukan hanya sebuah pertempuran fisik, tetapi juga simbol moral yang abadi, sebuah pelajaran tentang pentingnya melawan ketidakadilan, meskipun harus menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Di sisi lain, bagi umat Sunni, meskipun mereka menghormati Husain sebagai cucu Nabi, mereka cenderung melihat perang Karbala dalam konteks sejarah tanpa ritual khusus seperti dalam tradisi Syiah. Namun, perpecahan ini tidak hanya berbasis pada perbedaan pandangan teologis, tetapi juga terkait dengan perkembangan politik Islam di masa-masa awal setelah wafatnya Nabi Muhammad. Peringatan atas tragedi Karbala terus dilanjutkan hingga saat ini, khususnya oleh komunitas Syiah di berbagai belahan dunia. Peringatan ini menjadi bagian integral dari tradisi keagamaan dan budaya Syiah, terutama pada hari Asyura yang jatuh setiap tanggal 10 Muharram, hari yang menjadi puncak peringatan atas pengorbanan Husain bin Ali dan para pengikutnya di padang Karbala. Peringatan Asyura dalam tradisi Syiah. Bagi umat Syiah, Asyura bukan sekadar mengenang peristiwa sejarah, tetapi juga merupakan kesempatan untuk merenungkan makna spiritual dan moral dari pengorbanan Husain. Perayaan ini berlangsung selama bulan Muharram, khususnya pada 10 hari pertama, dengan puncaknya pada hari Asyura. Kegiatan peringatan biasanya meliputi doa, ceramah, dan pembacaan kisah tragedi Karbala yang dikenal sebagai majlis. Dalam majlis, ulama dan tokoh agama menyampaikan kisah tentang penderitaan Husain dan keluarganya dengan sangat mendetail. Mereka menguraikan bagaimana Husain, sebagai simbol kebenaran dan keadilan, berani menghadapi tirani Yazid yang dianggap sebagai representasi kezaliman. Para peserta majelis seringkali merasa sangat emosional dan larut dalam kesedihan, menangis dan merenungkan penderitaan Husain. Selain itu, pawai dan prosesi yang dikenal sebagai marsiyah atau latmiyah juga sering dilakukan, di mana para peserta mengenakan pakaian hitam sebagai tanda berkabung. Di beberapa tempat, seperti di Irak, Iran, Lebanon, dan negara-negara dengan populasi Syiah yang besar, prosesi ini bisa melibatkan ribuan orang yang berjalan bersama sambil meneriakkan seruan duka atas kematian Husain. Mereka juga memukul dada atau punggung dengan tangan kosong sebagai simbol rasa duka mendalam dan penyesalan atas penderitaan yang dialami oleh Husain dan keluarganya. Beberapa kelompok bahkan melakukan bentuk-bentuk ekstrim dari penyiksaan diri seperti zanjir zani, yaitu memukul diri dengan rantai besi, atau tatbir, yaitu melukai dahi dengan pedang untuk mengeluarkan darah, sebagai ungkapan solidaritas terhadap penderitaan Husain. Peringatan di Iran dan negara-negara lain. Di Iran, yang mayoritas penduduknya adalah Syiah, peringatan Asyura menjadi salah satu perayaan keagamaan terbesar dan paling penting. Pemerintah Iran, sejak Revolusi Islam tahun 1979, menjadikan peringatan Asyura sebagai bagian integral dari identitas nasional dan spiritual negara. Prosesi Asyura di Iran diadakan di seluruh pelosok negara dengan skala besar, melibatkan berbagai kelompok masyarakat dari semua lapisan sosial. Di kota-kota besar seperti Teheran, Qom, dan Mashhad, ribuan orang berpartisipasi dalam pawai besar-besaran yang menandai hari Asyura. Selain prosesi, di Iran juga terdapat ta'ziyah, yaitu drama epik religius yang menceritakan kembali tragedi Karbala. Ta'ziyah adalah bentuk teater tradisional di mana para aktor memainkan peran Husain, Yazid, dan karakter lain dalam peristiwa tersebut. Drama ini tidak hanya disajikan sebagai hiburan,
tetapi sebagai sarana edukasi spiritual bagi penonton untuk memahami pengorbanan Husain dan pentingnya memperjuangkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Di negara-negara lain seperti Irak, terutama di kota Karbala tempat peristiwa tersebut terjadi, peringatan Asyura menjadi puncak dari ritual keagamaan setiap tahun. Jutaan peziarah datang ke makam Husain di Karbala setiap tahun untuk berziarah dan mengikuti ritual peringatan Asyura. Kota Karbala menjadi tempat ziarah paling suci bagi umat Syiah, dan ritual ini berlangsung dalam suasana penuh emosi, di mana para peziarah datang dari seluruh dunia, terutama dari Iran, Lebanon, Pakistan, dan negara-negara lainnya. Lebanon, yang juga memiliki populasi Syiah yang signifikan, menjadikan Asyura sebagai peristiwa keagamaan besar. Di kota-kota seperti Beirut dan Baalbek, peringatan Asyura dilakukan dengan prosesi pawai yang besar, diiringi dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan kisah-kisah tentang penderitaan Husain. Pemimpin politik dan agama, seperti dari kelompok Hezbollah, seringkali turut hadir dan memberikan ceramah keagamaan yang menghubungkan pengorbanan Husain dengan perjuangan politik modern. Di India dan Pakistan, yang memiliki komunitas Syiah yang cukup besar, peringatan Asyura juga dilakukan dengan penuh semangat. Di kota-kota seperti Lucknow dan Hyderabad di India, serta Karachi dan Lahore di Pakistan, ribuan orang turun ke jalan dalam prosesi, memukul dada, dan melantunkan puji-pujian untuk Husain. Masjid-masjid dan pusat-pusat keagamaan mengadakan majelis besar untuk mengenang tragedi Karbala. Makna modern dari peringatan Asyura. Selain menjadi bagian dari ritual keagamaan, peringatan Asyura dalam konteks modern juga memiliki makna politik dan sosial yang kuat. Pengorbanan Husain dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap tirani dan penindasan, dan seringkali digunakan oleh berbagai kelompok politik dan sosial untuk menekankan pentingnya keadilan dan kebenaran dalam menghadapi ketidakadilan. Di Iran, misalnya, Revolusi Islam 1979 banyak mengambil inspirasi dari semangat pengorbanan Husain dalam perlawanan mereka terhadap pemerintahan Shah. Ayatollah Khomeini, pemimpin revolusi, seringkali merujuk kepada tragedi Karbala dalam pidato-pidatonya untuk menggalang dukungan massa. Husain dilihat sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi dan ketidakadilan, serta inspirasi bagi perjuangan kaum tertindas melawan penguasa yang zalim. Di luar Iran, Asyura juga dihubungkan dengan berbagai perjuangan politik modern, seperti perlawanan terhadap penjajahan, ketidakadilan sosial, dan korupsi. Misalnya, di beberapa negara dengan konflik politik atau sosial, para pemimpin seringkali merujuk kepada Husain sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang tidak adil. Peringatan Asyura pun menjadi momen untuk menegaskan solidaritas dengan kelompok-kelompok yang merasa tertindas. Peringatan Asyura dalam konteks Sunni. Meski peringatan Asyura memiliki makna khusus bagi komunitas Syiah, umat Sunni juga mengenal hari Asyura. Namun, mereka memaknainya dengan cara yang berbeda. Bagi banyak Muslim Sunni, Asyura juga merupakan hari penting karena pada hari itu Nabi Musa dikatakan berhasil menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, dan karenanya dianjurkan untuk berpuasa pada hari tersebut sebagai tanda syukur kepada Allah. Namun, tragedi Karbala dan pengorbanan Husain juga diakui oleh banyak Sunni sebagai peristiwa tragis yang menandai perpecahan besar dalam sejarah Islam. Meski tidak ada ritual atau perayaan khusus seperti dalam tradisi Syiah, Husain dihormati sebagai cucu Nabi dan simbol keteguhan dalam menghadapi tirani. Peringatan Asyura dan tragedi Karbala telah berkembang menjadi simbol yang sangat kuat dalam sejarah Islam, terutama bagi umat Syiah. Setiap tahun, peringatan ini terus dilanjutkan dengan semangat yang sama, tidak hanya untuk mengenang pengorbanan Husain dan para pengikutnya, tetapi juga sebagai sarana untuk mengekspresikan perjuangan moral melawan ketidakadilan, baik di masa lalu maupun di zaman modern. Ritual-ritual yang dilakukan selama Asyura, dari majelis hingga prosesi, menjadi bentuk duka, refleksi spiritual, dan simbol keteguhan iman yang sangat kuat dalam komunitas Syiah di seluruh dunia.